got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know Sejarah pemikiran Kristen tentang pendidikan. Latar belakang. Sejarah pendidikan Kristen bermula pada zaman gereja perdana, di mana pendidikan merupakan bagian integral dari misi Kristen untuk menyebarkan Injil dan mempersiapkan para pemimpin gereja. Pada masa awal gereja, pendidikan Kristen difokuskan pada pembelajaran Alkitab dan penerapan ajaran Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Pada abad keempat, Gereja Katolik Roma mengembangkan sistem pendidikan formal yang dikenal sebagai Trivium dan Quadrivium. Awal perkembangan sejarah pendidikan. Awal perkembangan pendidikan Kristen dapat ditelusuri kembali ke zaman gereja perdana pada abad pertama hingga abad kelima. Pada masa itu, pendidikan dipandang sebagai suatu hal yang penting dalam mengembangkan pemahaman dan penghayatan akan agama Kristen. Pada abad ketiga, Kaisar Konstantin memberikan dukungan resmi kepada agama Kristen, sehingga gereja menjadi semakin kuat dan berperan penting dalam pengembangan pendidikan Kristen. Pada masa itu, pendidikan Kristen terutama dilakukan oleh biarawan dan iman di dalam biara-biara. Mereka memberikan pendidikan yang lebih fokus pada ajaran-ajaran agama Kristen daripada pengetahuan umum. Perkembangan pendidikan Kristen telah melalui sejarah panjang yang berkembang dari masa ke masa. Awalnya, pendidikan Kristen didominasi oleh institusi gereja. Tetapi seiring dengan waktu, pendidikan Kristen telah berkembang dan bervariasi pada abad pertengahan. Pendidikan Kristen terfokus pada teologi dan umumnya pada hanya tersedia bagi anggota gereja dan kalangan elit. Namun dengan munculnya gerakan reformasi Protestan pada abad ke-16, pendidikan Kristen menjadi lebih terbuka dan tersedia untuk masyarakat. Pendidikan merujuk pada perkembangan dan evolusi. Sejarah pemikiran Kristen tentang pendidikan merujuk pada perkembangan dan evolusi pemikiran tentang Kristen. Pentingnya pendidikan dan bagaimana pendidikan harus disampaikan dalam konteks kekristenan. Sejarah ini meliputi sejarah pendidikan Kristen pada masa awal hingga masa modern, termasuk kontribusi agama Kristen terhadap pendidikan, pemikiran tentang pendidikan selama reformasi Protestan, dan pengaruh pendidikan Kristen di seluruh dunia. Kontribusi pendidikan terhadap kekristenan. Berikut ada beberapa kontribusi terhadap pendidikan. Yang pertama, mendirikan sekolah-sekolah dan universitas. Yang kedua, menyebarluaskan ajaran-ajaran agama Kristen. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keempat, mendorong pembentukan karakter. Dan yang kelima, meningkatkan pelayanan. Reformasi Protestan terhadap pendidikan. Berikut materi penting tentang pendidikan dan reformasi, yaitu yang pertama, mengajarkan ajaran Kristen kepada umat. Yang kedua, menyediakan pendidikan untuk semua orang. Yang ketiga, memperluas kurikulum. Yang keempat, memperkenalkan metode pengajaran yang baru. Yang kelima, memperkuat hubungan antara agama dan pendidikan. Dan yang keenam, pendidikan dalam reformasi Protestan mempromosikan pendidikan Kristen yang lebih terjangkau dan terbuka kepada umum. Pembukaan sekolah untuk mengajarkan pendidikan Kristen dan kitab suci. Pembukaan sekolah untuk mengajarkan ajaran Kristus dan kitab suci dimulai pada abad ke-16 selama masa reformasi Protestan. Pada masa itu, Martin Luther dan para reformator Protestan lainnya memperjuangkan hak untuk membaca kitab suci secara langsung dan menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Sebagai hasil dari reformasi Protestan, gereja-gereja Protestan membuka sekolah-sekolah untuk mengajarkan ajaran Kristen dan kitab suci kepada masyarakat. Pembukaan sekolah-sekolah untuk mengajarkan ajaran Kristen dan kitab suci telah membantu memperkuat nilai-nilai Kristen di masyarakat
dan memperluas akses terhadap kitab suci. Selain itu, pendidikan Kristen juga membantu membentuk karakter Kristen yang kuat dan mempromosikan keterampilan dan pengetahuan bagi masyarakat Kristen. Kesimpulan yang saya dapat yaitu dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan orang Kristen sejak zaman purba hingga zaman ini. Pendidikan telah menjadi bagian integral dari praktik keagamaan Kristen dan banyak dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara gereja, keluarga, dan masyarakat. Pendekatan pendidikan Kristen juga telah berubah seiring dengan perkembangan zaman, di mana dalam sejarahnya pendidikan Kristen telah mengalami berbagai perubahan dan perkembangan, seperti pada reformasi Protestan dan abad pencerahan, serta dengan adanya teknologi modern yang memungkinkan akses terhadap informasi dan pembelajaran online.